قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Amma ba'd, kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, terkhusus di dalam juz Ammah dan surah pendek yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, yang sudah kita hafal semuanya, ya. Dan untuk menambah kenikmatan dalam membaca Al-Quran, maka alangkah baiknya ketika kita memahami maknanya dan mengkaji isi kandungannya. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran yang mulia ini untuk jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita akan membahas satu surah di mana surah ini menjelaskan tentang tabiat dan sifat manusia dan keingkaran serta kekufuran manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Setelah kemarin kita membahas tentang surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tentang bagaimana kedahsyatan keadaan dan kejadian pada hari kiamat. Maka pada malam hari ini kita akan menyebutkan tentang keadaan manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya juga. Jadi surah yang akan kita bahas pada malam hari ini, inti kesimpulan dan isi kandungannya adalah menyebutkan tentang sifat tabiat manusia sebagai orang-orang dan makhluk yang sangat ingkar dan tidak tahu berterima kasih kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka bahwasanya ketika mereka dilalaikan oleh kehidupan dunia, terutama masalah harta yang membuat mereka tidak mau bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, maka Allah mengingatkan bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dibongkarlah semua dan diperlihatkanlah semua apa yang dia sembunyikan selama ini. Ya, itu inti kesimpulan dari surah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya. Surah Al-Adiyat, surah yang ke-100 di dalam Al-Quran. Ya, surah yang ke-100 di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini dengan pendapat yang paling kuat bahwasanya diturunkan di kota Mekah. Ya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan di dalam surah yang mulia ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah membuka dengan sumpah. Ya, dan kita sudah bahas berkali-kali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu
bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Namun kita makhluknya Allah tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kaidah. Allah bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, namun kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan sesuatu tersebut. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal surah Al-Adiyat ini dengan kuda perang. Subhanallah. Kita teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarilah anak-anak kalian berkuda, memanah dan berenang, dan itu merupakan sunnah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara masalah kuda dan memanah, ada tim archery club, masya Allah. Yang alhamdulillah, masya Allah, ikhwah kita ini sudah melazimkan dan merutinkan aktivitas berlatih memanah, dan itu merupakan sesuatu yang terpuji. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa berlatih naik kuda juga, insya Allah, bismillah ta'ala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al khairu ma'qudun fi nawasil khayli ila yaumil qiyamah. Kebaikan itu terikat di ubun-ubun seekor kuda sampai datangnya hari kiamat. Subhanallah. Maka pantas jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang satu ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Adiyat dengan firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan mengeluarkan suara yang terengah-engah. Kata-kata dhabha, dhabha artinya suara yang dikeluarkan oleh kuda tersebut ketika berlari dengan kencang. Dan kita sudah tahu itu, bagaimana kalau kuda berlari dengan sangat kencang, mengeluarkan suara yang keluar dari hidungnya, saking kencangnya. Kemudian Allah mengatakan fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikkan api dari telapak kakinya. Jadi ketika kuda berlari dengan sangat kencang, telapak kaki itu yang seperti besi ketika menyentuh tanah, dan ketika kuda itu berlari dengan sangat kencang, membuat keluar dari kuku kakinya itu api, percikan api. Disebabkan karena kencangnya kuda tersebut berlari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah mengatakan fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang di waktu pagi. Dan ini diantara strategi dalam perang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang musuh, beliau menyerang di waktu subuh, setelah waktu subuh, di waktu pagi. Karena rata-rata musuh di waktu pagi dalam keadaan lalai dan dalam keadaan tidak mempersiapkan sesuatu. Maka di antara strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengadakan peperangan, beliau menyerang di waktu pagi. Maka inilah Allah mengatakan fal mughirati subha, demi kuda yang menyerang di waktu pagi. Hingga kemudian Allah mengatakan fa'atharna bihi naqa'a, sehingga ketika kuda tersebut berlari dengan sangat kencang hingga kemudian menimbulkan api dari hentakan kakinya, percikan-percikan api dari hentakan kakinya. Kemudian dia menyerang di waktu subuh dan menimbulkan fa'atharna bihi naqa'a, menimbulkan debu-debu yang berterbangan. Jadi jika kuda itu betul-betul berlari dengan sangat kencang membawa pemiliknya atau orang yang menungganginya, dia akan menimbulkan debu di sekitarnya, menerbangkan debu disebabkan karena cepatnya lari dari kuda tersebut. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah musuh. Subhanallah. Menyerbu ke tengah-tengah, fawasatna artinya berada di tengah-tengah musuh. Fawasatna bihi jam'a, dengan gagah berani kuda tersebut tanpa takut akan serangan tombak, serangan pedang, beliau membawa tuannya ke tengah-tengah kumpulan musuh agar kemudian tuannya atau majikannya atau pemiliknya mudah membunuh musuh-musuhnya. Kemudian ini sumpah semua dengan kuda,
Ya, lalu datang jawaban sumpah tersebut, innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia betul-betul ingkar terhadap nikmat dari Tuhannya. Ya. Sekarang pertanyaannya, ya, kita sudah katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memakai kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an kecuali pasti ada hikmahnya. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu dan mendatangkan jawaban sumpah tersebut, pasti ada hubungannya. Ya. Maka apa hubungan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang ini dan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah yang mulia ini, dan datang jawaban sumpah mengatakan innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia betul-betul lakanut, tidak tahu berterima kasih dan sangat ingkar kepada Tuhannya. Kalau kita melihat tidak ada hubungannya kan, kalau Allah berbicara masalah kuda, tiba-tiba Allah mengatakan sesungguhnya manusia sangat ingkar kepada Tuhannya. Kira-kira apa hubungannya sumpah dengan jawaban sumpah tersebut? Ya, sebagian ulama merenungi dan mengkaji apa hubungan sumpah dan jawaban sumpah tersebut. Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya, wahai manusia, lihatlah kuda yang mungkin beberapa saat saja dalam waktu yang singkat kalian rawat dan kalian beri makan. Lalu ketika kalian rawat dan kalian berikan makan, dia membalas jasa-jasamu dengan membawa engkau ke medan perang tanpa takut. Ya, apa yang menimpa mereka, apa yang menimpa kuda tersebut ketika berada di medan perang tersebut? Dia membawa engkau dengan sifatnya yang gagah berani, dengan berlari dengan sangat kencang, hingga kemudian saking semangatnya dia membawamu wahai pemilik kuda, sampai-sampai kaki-kaki yang dia hentakkan di tanah memercikkan api, kemudian menimbulkan debu di sekitarnya. Dia gagah berani membawamu ke medan perang, dan dia tidak takut masuk ke tengah serbuan musuh. Itu disebabkan karena engkau telah merawatnya dalam waktu yang singkat dan memberinya makan. Maka kalau saja kuda yang kalian rawat dan kalian berikan makan dalam waktu yang begitu singkat, lalu dia sangat mengingat jasamu dan berterima kasih kepadamu dengan membawamu ke medan perang dengan gagah berani, tanpa takut dikena tombak, tanpa takut dikena pedang, maka bagaimana lagi dengan engkau wahai manusia? Apakah engkau tidak tahu berterima kasih kepada Tuhanmu yang memberikan engkau makan, memberikan engkau minum, memberikan engkau tempat tinggal, dan telah mendidikmu dari sejak engkau kecil, kemudian memberikan engkau hidayah, memberikan engkau Al-Quran? Tidakkah engkau tahu berterima kasih sebagaimana kuda berterima kasih kepada Tuhannya? Coba kita lihat bagaimana hubungan sumpah dengan jawaban sumpah yang mulia ini. Iya. Ya, maka disebutkan oleh Ustaz kita di sini, ya, jika kuda tersebut diberikan kenikmatan, ya, kuda itu akan berterima kasih kepada tuannya. Dia akan berterima kasih, ya, karena dia telah dirawat, diberikan kandang sendiri, diberikan makan dan minum, dan sangat patuh dan mengikuti tuannya untuk berperang. Ya, bahkan kuda tersebut berani menembus ke tengah-tengah musuh saat bertempur demi membawa sang tuan meraih kemenangan. Ya, subhanallah. Maka wahai manusia, apa yang membuat engkau tidak tahu berterima kasih terhadap Tuhan kalian yang telah memberikan kalian makan? Apakah kalian mau dikalahkan dengan seekor kuda? Padahal dia tidak berakal. Kalian diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diberikan akal untuk berpikir bahwasanya Allah telah memberikan kalian nikmat yang sangat besar. Sedangkan kuda, kalian berikan nikmat saja sedikit, kalian beri makan, rawat sebentar saja, lalu subhanallah dia membawa engkau ke medan perang dengan gagah berani, sampai-sampai disifatkan dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam sumpah di dalam surah yang mulia ini. Ya, itu di antara penjelasan ulama apa hubungan sumpah dengan jawaban sumpah tersebut. Innal insana li rabbih lakanut. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya, wahai manusia, sesungguhnya jika engkau memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh kuda perang tersebut, maka engkau sudah dianggap bersyukur kepada Tuhanmu. Apa itu? Kalau kita menghubungkan, mari kita perhatikan ayat pertama ketika Allah mengatakan wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang.
Maka apa sifat yang bisa diambil oleh manusia dari sifat kuda ini di ayat yang pertama adalah al-musara'ah ilal khair. Kalau kuda itu berlari dengan kencang membawa tuannya dengan napas yang terengah-engah, ya, mengeluarkan suara yang begitu semangatnya yang membawa tuannya dengan sangat kencang, maka wahai manusia, ya, bersifatlah seperti kuda yang berlari dengan kencang. Tapi bukan maksudnya kalian berlari dengan kaki kalian, tapi hati kalian berlari dan bercepat-cepat untuk, ya, melakukan kebaikan dan amalan soleh. Ya. Jadi ini sifat yang pertama yang diambil dari seekor kuda. Bagaimana kuda tersebut berlari dengan kencang, maka kita pun berlari dan bersegera, bercepat-cepat dalam semua ajang kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada pintu kebaikan kecuali beliau, ya, masuki semua dan lakukan semua. Itu sifat yang pertama yang harus dimiliki manusia, yang diambil dari ayat pertama dari surah yang mulia ini. Dan ketika Allah mengatakan fal muriyati qadaha, dan kuda itu subhanallah saking kuatnya berlari hingga kemudian memunculkan percikan-percikan api dari bawah telapak kakinya. Maka wahai manusia, ya, jadilah seperti kuda yang kuat, ya, kuat dalam agama dan keyakinan, ya, kuat dalam agama. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif, ya, ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi di antara keduanya semuanya mendapat kebaikan. Tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang mukmin yang kuat, baik dari segi jasadnya, fisiknya maupun rohaninya. Dia tidak gampang, ya, dipengaruhi oleh bisikan syaitan dan hawa nafsu. Dia kuat untuk menjalankan perintah Allah dan menahan diri dari bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat kedua yang diambil dari ayat kedua tentang sifat kuda ini. Bagaimana seorang mukmin kuat seperti kuda hingga kemudian memercikan api di telapak kakinya ketika berlari, maka seorang mukmin juga harus kuat dalam keyakinan, dalam melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Kemudian fal mughirati subha, ya, kuda yang menyerang di waktu pagi. Maka sifat seorang mukmin yang diambil dari ayat ketiga ini, dari sifat kuda yang ketiga ini adalah kalau kuda menyerang di waktu pagi, maka seorang mukmin juga harus berpagi-pagi dalam melakukan kebaikan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan burika li ummati fi bukuriha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, telah diberkahi umatku di waktu pagi. Maka disyariatkan salat subuh untuk memulai kebaikan itu di waktu yang sangat pagi sekali. Ya. Dan diberkahi umat Islam di waktu pagi ketika dia mencari rezeki, ketika dia keluar melakukan aktivitas, diberkahi di waktu pagi tersebut. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq jamaah rahimakumullah, ketika Nabi selesai sholat subuh, Nabi bertanya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit ini setelah sholat subuh? Maka tidak ada yang mengangkat tangan kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian pada hari ini yang berpuasa? Tidak ada sahabat yang menjawab kecuali Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Kemudian siapa di antara kalian yang sudah mengantar jenazah? Ini sebelum subuh, ini pada waktu subuh ini Nabi bertanya. Siapa di antara kalian sudah mengantar jenazah? Berarti ya, sebelum subuh mereka Abu Bakar sudah mengantar jenazah. Ya, maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Ya, dan Nabi bertanya terus tentang kebaikan-kebaikan dan tidak ada sahabat menjawab kecuali Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan, tidaklah seorang mukmin melakukan semua itu kecuali di hari kiamat dia disuruh memilih pintu surga mana saja yang dia sukai. Jamaah rahmatullah. Ya. Makanya dikatakan atau digelari Abu Bakar
sebenarnya nama aslinya Abu Bakar adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Tapi kenapa digelari Abu Bakar? Karena Bakar artinya bercepat-cepat, berpagi-pagi dalam melakukan kebaikan, selalu terdepan dalam melakukan kebaikan. Sampai-sampai Umar mengatakan, saya berusaha menyaingi Abu Bakar dalam kebaikan, namun saya tidak mampu menyaingi Abu Bakar dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Jadi sifat seorang manusia yang diambil dari ayat ketiga ini sebagaimana sifat kuda yang menyerang di waktu pagi, maka seorang mukmin juga harus berpagi-pagi dalam melakukan kebaikan. Kemudian fa'atharna bihi naqa'a, dari larinya kuda tersebut menimbulkan debu di tengah jalan yang dia lewati. Maka seorang mukmin seharusnya di dalam kehidupannya selalu ada asar, selalu ada pengaruh yang dia tinggalkan di tengah-tengah masyarakat. Dia berkeliling untuk menyebarkan kebaikan, sebagaimana kuda membawa berkeliling tuannya ke sana kemari sehingga menimbulkan debu. Maka seorang mukmin berkeliling ke sana sini, tidaklah dia berkeliling dan berada di tempat manapun kecuali dia memberikan pengaruh di tengah masyarakat. Makanya inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Isa alaihissalam, yang di mana Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku mubarak, menjadi berkah di setiap tempat yang aku datangi. Karena Nabi Isa alaihissalam di tempat manapun ia selalu menyebarkan kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Maka ini pelajaran yang diambil dari ayat keempat. Kemudian fawasatna bihi jam'a, menyerbu ke tengah-tengah musuh. Maka wahai manusia, hendaklah engkau menjadi seperti kuda yang memiliki peran. Di tengah-tengah dia masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh, maka engkau juga harus memiliki peran di tengah-tengah masyarakat. Jadilah orang yang mengajarkan Al-Quran, jadilah imam masjid misalnya, jadilah engkau dai yang selalu mengajak kepada kebaikan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kebodohan masyarakat. Jadilah seperti mereka. Maka apa yang kita sebutkan ini, yang kita sebutkan ini semua bukan tafsir, cuma perenungan saja, perenungan dari ayat-ayat atau sumpah yang Allah sebutkan ini. Kita hubungkan dengan sifat kuda dan sifat yang seharusnya manusia miliki dari dalam dirinya, agar tidak disebut atau tidak termasuk dalam firman Allah dari jawaban sumpah tersebut, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia betul-betul sangat ingkar dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Jamaah rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan, bahkan sebagian sahabat menganggap bahwasanya surah ini atau sumpah-sumpah ini sebenarnya yang dimaksud adalah unta. Unta. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib, karena pada saat Nabi masih di Mekah belum ada kuda-kuda perang pada saat itu. Namun Allah Ta'ala alam setelah dikaji oleh para ulama, karena sifat-sifat yang disebutkan di dalam sumpah ini lebih cocok kepada kuda, maka pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan sumpah pada ayat ini adalah kuda-kuda perang. Meskipun kita mengatakan bahwasanya unta juga bisa masuk dalam ayat ini. Karena perbedaan di kalangan ahli tafsir itu tidak menjadi masalah selama maknanya tidak bertentangan. Beda dengan masalah fikih, harus ada salah satu yang diambil yang lebih kuat. Tapi perbedaan di dalam tafsir itu bisa selama tidak bertentangan dengan makna, bisa diambil semua maknanya. Bisa diambil semua maknanya. Itu diantara kaidah tafsir jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah mengatakan di dalam jawaban sumpah tersebut, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak bersyukur kepada Tuhannya. Lakanud artinya tidak tahu berterima kasih, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwasanya maksud dari lakanud, ini tafsiran dari Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan lakanud adalah huwal kufurul ladzi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Orang-orang yang mengingat musibah dan melupakan kenikmatan-kenikmatan. Ini antara tafsiran dari lakanud. Orang selalu menghitung-hitung musibah. Banyak sekali kerugian saya belum punya rumah misalnya, saya belum punya anak, saya belum menikah misalnya. Dia selalu menghitung-hitung musibah dan
1000 kebaikan dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka ketika kita tertimpa musibah, ingat-ingat nikmat Allah kepada kita. Maka itu merupakan hal yang bisa meringankan musibah yang menimpa kita. Jangan kemudian musibah itu yang diingat terus. Maka Nabi SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzur ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi 'alaikum." Lihatlah selalu kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dalam masalah dunia. Lihatlah selalu orang-orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Karena itu bisa mengingat bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, itu membuat kalian tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kalian selalu mengingat nikmat Allah tersebut kepada kalian. Maka jemaah rahimakumullah, kita sebagai manusia, maka ini diantara tips atau cara agar kemudian hati ini selalu lapang. Bagaimanapun kekurangan kita selalu melihat orang-orang yang berada di bawah kita dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita alhamdulillah, ketika kita melihat orang yang sudah punya mobil, kita mengatakan alhamdulillah masih punya motor. Misalnya kita yang belum punya motor, kita melihat bahwa saya masih ada orang yang tidak bisa berjalan. Misalnya saya masih diberikan kaki untuk berjalan. Maka dengan selalu melihat orang-orang yang berada di bawah kita, itu akan memudahkan kita atau melapangkan hati kita dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Jemaah rahimakumullah. Jadi lakanut artinya di antara tafsiran dari Hasan Al-Basri adalah itu tadi, selalu mengingat musibah dan melupakan kenikmatan dan anugerah dari Tuhannya. Jemaah rahimakumullah. Dan kita teringat kisah Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau ditimpa penyakit. Sebelumnya beliau ditimpa musibah dengan meninggalnya semua anak-anaknya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya jumlah anak beliau sekitar kurang lebih 14 orang, meninggal semua. Kemudian hartanya habis, ludes, terbakar. Kemudian ditambah lagi setelah itu Allah memberikan penyakit kepadanya, yang dimana penyakit tersebut menggerogoti kulitnya sehingga kulitnya berjatuhan, dimakan ulat, sehingga tidak ada yang mau lagi mendekatinya kecuali istrinya saja yang setia kepadanya. Dan ketika Nabi Ayyub alaihissalam disuruh untuk, kenapa engkau tidak mau kalau Allah mengangkat penyakit ini secepatnya darimu wahai Ayyub? Maka apa kata Nabi Ayyub alaihissalam jemaah sekalian? Dia mengatakan, aku telah diberikan nikmat oleh Allah sekitar 70 tahun. 70 tahun Allah memberikan saya nikmat dan aku sudah bersenang-senang dengan nikmat Allah tersebut. Dan saya baru diuji selama kurang lebih 17 tahun. Maka tidak pantaskah saya bersabar 70 tahun lagi untuk membalas 70 tahun nikmat yang saya telah rasakan tersebut? Jemaah rahmatullah. Padahal ini sudah penyakit yang luar biasa, sudah orang menjauhinya semua. Tapi ketika Nabi Ayyub membandingkan dengan masa sehat yang dia alami, yang dia rasakan, bersenang-senang dengan istri dan anaknya, kemudian bersenang-senang dengan hartanya dan kesehatan yang diberikan kepada Allah selama 70 tahun, maka 17 tahun dia sakit kurang lebih, itu tidak ada apa-apanya ketika beliau menganggap nikmat itu sudah sangat banyak datang kepadanya. Lalu tidak pantaskah, kata Nabi Ayyub, saya bersyukur 70 tahun lagi? Tidak pantaskah saya bersabar 70 tahun juga dengan membalas kenikmatan yang telah saya rasakan selama 70 tahun yang lalu? Subhanallah. Mungkin kita tidak bisa seperti Nabi Ayyub, jemaah rahimakumullah. Tapi paling tidak jemaah rahimakumullah, kita selalu mengingat meskipun ada rasa sakit, rasa mengeluh di dalam hati kita, dan itu memang tabiat manusia, selalu ada di dalam hatinya perasaan merasa kurang. Namun kita berusaha melatih diri kita dan selalu mengingat nikmat Allah yang telah banyak yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, saya masih punya, alhamdulillah saya masih sehat. Meskipun mungkin saya misalnya belum punya kendaraan, tapi Allah masih memberikan saya kesehatan. Allah memberikan saya anak-anak, istri yang salehah,
yang kemudian harta yang cukup yang saya pakai untuk makan sehari-hari, maka itu semua akan melegakan dan melapangkan hati seseorang yang rahimahumullah. Iya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah menjelaskan bahwasanya manusia itu betul-betul ingkar dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya, Allah mengatakan wa innahu ala dzalika la syahid, dan sesungguhnya dia manusia. Iya. Dia di sini dua pendapat. Ya, domir hu atau kata-kata dia kembali pada dua pendapat. Pertama, dia maksudnya manusia. Sesungguhnya dia atau manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Dia tampakkan bahwasanya sudahlah saya hidup melarat seperti ini, tidak pernah saya mendapatkan kenikmatan misalnya. Itu maksudnya ya, dia menyaksikan sendiri mengakui keingkarannya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, dia maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia Allah menyaksikan pengingkaran manusia terhadap nikmat-nikmat tersebut. Ini dua pendapatnya. Ya, dan semuanya bisa dipakai, ya, bisa diambil. Sebagaimana Qarun. Ya, Qarun, kita ingat kisah Qarun jamaah rahimakumullah, ketika diberikan harta yang begitu melimpah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai disebutkan kunci gudang hartanya saja, kunci gudang hartanya dibawa oleh beberapa orang. Baru kunci gudangnya, bagaimana lagi dengan hartanya? Namun ketika dia diingatkan bahwasanya apakah harta ini berasal darimu atau nikmat dari Allah, maka dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua ini aku dapatkan karena ilmuku, karena kecerdasanku, karena hasil usahaku. Ya, ingkar kepada nikmat Allah yang diberikan kepadanya, maka akhirnya Allah menenggelamkan dia di dalam bersama hartanya di dalam tanah. Jamaah rahimakumullah. Karena sikap keingkarannya, tidak mau mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Ya. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diperlihatkan mujizat-mujizat kepadanya, didatangkan istana Ratu Balqis dari negeri Yaman ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam dalam waktu sekejap mata saja. Didatangkan istana tersebut oleh tentara-tentaranya. Maka ketika ditanya, apakah ini kemampuanmu mengendalikan semua tentara-tentaramu ini? Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini semua keutamaan dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku, ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan rezeki yang berlimpah, penghasilan yang banyak pada hari ini, misalnya rezeki tiba-tiba, ya, kita mengatakan hadza min fadli rabbi, ini nikmat Tuhanku, keutamaan dari Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak bersyukur. Kita lulus, ya, misalnya ujian di sekolah atau ujian dalam kuliah, nah, jangan kita mengandalkan bahwasanya alhamdulillah karena ini hasil usaha saya belajar satu malam, tapi kita mengatakan hadza min fadli rabbi, ini keutamaan dari Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur dengan nilai yang bagus ini ataukah aku kufur dan tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Kita mendapatkan anak, kita mendapatkan nikmat yang banyak, kita mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua keutamaan dari Tuhanku. Jangan sampai syaitan memasukkan perasaan bangga di dalam hati kita yang membuat kita sombong dan mengatakan bahwasanya ini semua dari hasil kerja kerasku, dari hasil usahaku. Wa na'udzubillah min dzalik. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Setelah itu Allah menyebutkan, setelah ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid, Allah menyebutkan sebab yang menyebabkan manusia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya, yang melalaikan manusia untuk bersyukur kepada Tuhannya. Apa itu? Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, karena manusia itu sungguh sangat cinta kepada hartanya. Ya, ini diantara sebab terbesar, ya, manusia tidak tahu berterima kasih karena dia dilalaikan dengan hartanya. Meskipun harta di sini disebut dengan kebaikan, jadi kata-kata al-khair di dalam ayat ini maksudnya harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga di ayat yang lain, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Ya. Allah mewasiatkan kepadamu bahwasanya ketika engkau akan meninggal dan meninggalkan al-khair, meninggalkan harta warisan. Jadi al-khair disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antara maknanya adalah harta. Karena harta dianggap baik di pandangan manusia.
Iya. Semua manusia mengatakan bahwasanya harta itu baik. Iya. Harta itu baik dan tabiat manusia dimasukkan rasa cinta terhadap harta tersebut. Namun yang salah adalah mereka yang tertipu dengan hartanya, menjadikan harta itu di dalam hatinya, dan harta yang menguasainya, bukan dia yang menguasai harta. Ya, bukan dia menaruh hartanya di tangannya, tapi dia menaruh hartanya di dalam hatinya, sehingga harta itu yang menguasainya, mengendalikannya. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, Ta'isa abdud dinar, sungguh celaka hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, sungguh celaka hamba dirham. Ya, dirham dan dinar ini mata uang ya di zaman dulu. Maka Nabi mengatakan Ta'isa abdud dinar, sungguh celaka hamba dinar, hamba dirham. Kalau kita sekarang Ta'isa abdul rupiah, ya sungguh celaka hamba-hamba rupiah. Kenapa dikatakan hamba dinar, hamba dirham? Karena dia telah menghambakan dirinya kepada harta tersebut. Maksudnya harta yang menguasainya. Sehingga ketika harta telah menguasainya, dia terhalangi semua dari kebaikan. Contohnya, ketika tiba waktu sholat, sedangkan datang harta kepadanya, kemudian dia menghitung-hitung harta tersebut. Tiba waktu azan, dia mengatakan, nanti saja, masih banyak ini mau dihitung dari harta kita. Berarti harta yang menguasainya. Harta yang menguasainya. Iya. Dia mau bersedekah dengan harta tersebut, kemudian datang perasaan di dalam hatinya atau bisikan setan yang mengatakan, ya, saya sudah capek-capek mengumpulkan harta ini, masa saya kasih ke orang lain? Masa saya kasih ke orang lain atau bersedekah kepada orang lain? Maka ini maksudnya hamba dari harta tersebut. Wa na'udzubillah. Maka jemaah rahimakumullah, ya Islam mewasiatkan kita agar mengeluarkan harta tersebut, karena itulah yang kita akan kirim ke akhirat, yang akan tinggal sampai di akhirat. Ya, ketika Nabi SAW menasihatkan kepada Aisyah bahwasanya, wahai Aisyah, ya tolong sedekahkan ya daging-daging kambing yang ada di rumah kita. Maka ketika Aisyah sudah menyedekahkan daging-daging kambing tersebut, Rasulullah pulang dan bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah masih ada bagian dari kambing tersebut yang masih tersisa? Masih adakah yang masih tersisa yang belum disedekahkan? Aisyah mengatakan, tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali bagian pundaknya saja. Tidak ada, kata Aisyah, tidak ada yang tersisa kecuali bagian pundaknya saja. Maka Nabi justru mengatakan sebaliknya, seluruh kambing tersisa kecuali bagian pundaknya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Aisyah menyedekahkan semua bagian kambing tersebut ke orang-orang miskin, maka semua sudah menjadi, otomatis sudah menjadi hartanya dan bagiannya di akhirat. Ya. Kecuali bagian yang belum disedekahkan. Nabi mengatakan itu yang masih tersisa, yang belum menjadi milik kita sepenuhnya. Ya, karena belum disedekahkan. Tapi yang sudah disedekahkan itulah yang betul-betul menjadi milik kita di akhirat. Ya. Nah, kita sudah sebutkan bahwasanya ketika ada seorang pengemis datang kepada seorang salafus saleh terdahulu, ya, seorang pengemis datang di depan pintu rumahnya, dia sangat gembira menyambut pengemis tersebut dan mengatakan, selamat datang kepada orang yang membawa bekal kami ke akhirat, selamat datang. Subhanallah, ya, yang membawa bekal kami ke akhirat, karena dia paham bahwasanya ketika saya menyedekahkan dan mengeluarkan harta tersebut, maka otomatis saya sudah mengirim ke akhirat, tabungan akhirat dan investasi akhirat saya. Justru yang saya tinggalkan, yang saya simpan-simpan, itulah yang akan membinasakan saya. Ya, makanya Allah mengatakan di surah yang selanjutnya yang akan kita bahas lagi nanti, Al-Haqumut Takatsur. Ya, sungguh celaka orang yang bermegah-megahan, ya berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, memperbanyak ya suku dan sebagainya. Ya, wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka ya di antara sebab yang melalaikan orang dan tidak tahu berterima kasih terhadap nikmat Tuhannya adalah karena harta tersebut. Sebaliknya orang yang menggunakan harta tersebut di jalan Allah, ya justru mereka lah orang-orang yang dianggap bersyukur dan berterima kasih kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, menyebutkan ciri-ciri orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Allah mengatakan, kalla balla tukrimunal yatim, sungguh engkau ya tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan tidak
menyuruh orang untuk memberikan makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan engkau memakan harta warisan yang tidak halal bagimu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan engkau sangat mencintai harta dengan cinta yang sangat berlebih-lebihan. Ya, cinta yang sangat besar terhadap harta, sehingga harta itu menguasaimu dan engkau menjadi hamba dari harta tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang yang terlalu cinta terhadap harta, maka itu akan menyebabkan ia menjadi pelit, kikir, dan bakhil. Dan inilah ciri-ciri orang penghuni neraka. Dan sebaliknya orang yang dipelihara dari sifat kikir, bakhil, dan pelit tersebut, mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat kekikiran, sifat pelit, maka dialah orang-orang yang beruntung. Nah, setelah itu Allah mengingatkan kepada orang-orang yang ingkar kepada nikmat Tuhannya tersebut yang telah dilalaikan oleh hartanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka tidakkah mereka mengetahui bahwasanya mereka akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Dia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya, jemaah rahmatullah. Allah sengaja menyebutkan kata-kata kubur di sini untuk mengingatkan manusia bahwasanya ketika mereka sudah meninggal, tidak ada harta yang mereka bawa masuk ke dalam kubur tersebut. Makanya Allah menyebutkan kata-kata kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, mereka meninggalkan harta yang banyak, baju yang banyak, kendaraan yang mewah, tidak ada yang menemani di dalam kubur, cuma beberapa lembar kain kafan saja dan beberapa rumah yang besar, yang luas. Dia pindah ke tempat yang hanya beberapa meter saja. Tempat cacing-cacing tanah di dalam, jamaah rahimakumullah. Maka ini menjadi perenungan bagi kita, agar kemudian kita selalu merenungkan tempat akhir kita, agar kemudian kita tidak dilalaikan oleh gemerlapnya dunia ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur, dan dikeluarkan semua apa yang ada dalam dada. Jadi semua rasa sombong, rasa membanggakan diri, rasa dengki, sebaliknya keikhlasan, kerendahan hati, semua diungkap, dikeluarkan di hari kiamat dan diperlihatkan di hadapan manusia bahwasanya ini yang selama ini engkau sembunyikan dari manusia. Perasaan ujub, perasaan ikhlas, perasaan tawadu, semua dikeluarkan dari dalam diri manusia di hari kiamat. Jadi apa yang kita sembunyikan sekarang, yang mungkin manusia tidak mengetahui, kita sombong, kita ikhlas, kita rendah hati, manusia mungkin tidak tahu sekarang, tapi di akhirat tidak ada yang tersisa. Semua diungkapkan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan di hadapan semua manusia. Makanya Allah mengatakan, "Yauma tublas sarair", hari di mana ditampakkannya segala rahasia. Tidak ada yang tersisa. Bagaimanapun kita menyembunyikan kekurangan kita di dunia ini, kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengungkap dan membongkar semua niat busuk kita di hari kiamat dan niat yang buruk kita di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Wa hussila ma fis sudur, dan Allah menutup, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhanmu pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Allah mengatakan di sini kata-kata khabir, maha mengetahui apa yang sangat detail dalam urusan dunia ini atau urusan di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua nama. Pertama Al-Alim, maha mengetahui, dan juga Al-Khabir. Al-Khabir juga sebenarnya artinya maha mengetahui, tapi kata-kata atau nama Allah Al-Khabir lebih dikhususkan lagi untuk sesuatu yang lebih detail, lebih mungkin secara kasat mata tidak nampak, namun Allah maha khabir, maha teliti, maha tahu apa yang disembunyikan meskipun sekecil apapun. Makanya dalam masalah-masalah yang sangat detail, yang mungkin tidak nampak oleh mata, Allah memakai namanya Al-Khabir, maha teliti, maha mengetahui sesuatu yang sangat detail. Beda dengan Al-Alim. Al-Alim maha mengetahui secara umum, luas pengetahuan Allah. Tapi Al-Khabir, kalau Allah pakai nama Al-Khabir, berarti dia menjelaskan bahwasanya dia mengetahui sesuatu yang sangat detail. Contohnya apa? Ketika Allah menjelaskan tentang ayat menjaga pandangan,
Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Ya, katakanlah kepada orang-orang laki-laki beriman hendaknya mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Itu lebih mensucikan diri mereka, dan Allah menutup ayat menjaga pandangan tersebut dengan mengatakan innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah tidak pakai kata-kata al-alim. Allah tidak mengatakan innallaha alimun, tapi Allah mengatakan innallaha khabirun, Maha teliti dan sangat mengetahui sesuatu yang detail. Karena boleh jadi ada dua orang berjalan bergandengan bersamaan. Kemudian temannya ini melirik wanita yang tidak halal baginya. Matanya saya melirik. Kemudian teman yang di sampingnya tidak tahu kalau matanya melirik wanita yang tidak halal. Tapi Allah khabirun, mengetahui lirikan mata tersebut. Ya, khabirun, makanya pada ayat pandangan Allah memakai kata-kata atau namanya al-khabir. Ya, Maha teliti dan Maha mengetahui sesuatu yang sangat detail. Maka wahai manusia, ya ingatlah bahwasanya Allah mengetahui bagaimanapun sampai daun yang kering di tengah hutan yang sangat dalam, di pedalaman hutan, ketika daun itu jatuh, Allah tahu. Ya, jatuhnya satu daun tersebut. Maka bagaimana lagi dengan perbuatan kalian wahai manusia, sampai hal yang terbetik di dalam hati kalian yang belum kalian lakukan baru terbetik di dalam hati, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Maka ini menjadikan kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam beramal dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya sekalian tafsir dan tadabbur dari surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan dan juga bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya kembali kita akan membahas surah yang bercerita tentang keadaan hari kiamat, surah Al-Qari'ah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.